adik-adik yang ada di rumah, kembali lagi di ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kakak-kakak ingin mengajak adik-adik yang di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita pada pagi hari ini, yaitu hari ini harinya Tuhan dan bila iblis menggodaku. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberikan anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami hingga pada saat ini, karena anak-anak-Mu berkumpul di tempat yang masing-masing Tuhan, meskipun untuk melakukan sekolah minggu kami masih secara online, kiranya Kau memberkati dan hadir di samping kami Tuhan, memberi kami lebih bagi Tuhan dan mengajarkan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau memberkati firman Tuhan itu Tuhan, bisa kami mengerti dan memahami apa yang telah diceritakan oleh kakak sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, terima kasih boleh kembali bergabung bersama. Kita mau sekolah minggu kembali pagi ini dan kita akan mendengarkan cerita. Cerita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Adik-adik kelas besar boleh dibuka kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita berdoa dulu yuk sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapak terima kasih kami boleh kembali berkumpul saat ini dan mendengarkan firman Tuhan.
Walaupun kami sekolah minggu dari rumah masing-masing, Tuhan pimpin sertai kami, buat kami mengerti betapa cinta Tuhan, cinta kasih Tuhan yang ajaib buat kami. Berkati kami memahami betapa luar biasa kami boleh diberkati dan Tuhan boleh memberkati kami. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik kelas besar, silakan dibuka Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 dengan judul Kain dan Habel. Kakak tidak akan membaca, nanti boleh dibaca. Intinya bahwa Musa punya 2 orang anak, namanya Kain dan Habel. Yang pertama si kakak itu Kain, dan yang kedua namanya Habel. Mereka punya pekerjaan. Kain sebagai petani, sementara Habel sebagai peternak. Dia tahu apa arti peternak dan petani? Kalau petani dia menanam sayur-sayuran, buah-buahan, dia menanam, kalau mungkin sekarang dia menanam di sawah, itu namanya petani. Dia menanam sayur-sayur, buah-buah dan macam-macam. Kalau peternak, dia menjadi seorang yang beternak. Apa itu kambing, apa itu ayam, atau itu babi, itu namanya peternak. Tapi dalam jumlah yang lumayan besar. Nah pada saat itu Adam, Hawa menikah, punya 2 orang anak, Kain dan Habel. Anggapan kakak memperlihatkan ini adalah Kain. Ini si Kain. Jadi lihat Kain. Nah ini Kain ini sebagai kakak. Kemudian dia mempunyai seorang adik yang bernama Habel. Tadi kakak jelaskan Habel sebagai apa adik-adik? Habel sebagai apa? Habel sebagai peternak. Ya, Habel sebagai peternak, sementara Kain sebagai petani. Nah, ini adalah Kain. Jadi, pada saat itu mereka berdua bersama-sama mempersembahkan hasil usaha mereka. Jadi, mereka mempersembahkan korban untuk Tuhan. Jadi, Habel mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing domba. Kakak tidak menemukan gambarnya tentang domba. Jadi Kain dan Habel ini sama-sama mempersembahkan dari hasil pekerjaan mereka. Kain mempersembahkan hasil tanamannya, buah-buahan, dan juga sayur-sayuran mungkin ya. Kemudian kalau Habel dia mempersembahkan domba, kambing dombanya yang terbaik. Jadi pada saat dia mempersembahkan itu, mempersembahkan korban persembahan itu, ternyata persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Maksudnya tidak diindahkan, tidak diperhatikan oleh Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan. Mungkin persembahan Kain tidak yang terbaik yang dia berikan. Nanti kakak jelaskan apa yang dimaksud dengan persembahan tidak yang terbaik. Kemudian persembahan Habel itu diindahkan Tuhan. Pada saat dia mempersembahkan, keluarlah nyala api. Nyala api keluar memakan habis persembahan Habel, memakan habis persembahan Habel. Lalu apa yang terjadi adik? Apa yang terjadi adik? Ya, Kain menjadi iri. Kenapa persembahanku tidak diterima Tuhan, sementara persembahan Habel diterima Tuhan? Dia menjadi marah. Lalu dia mengajak adiknya pergi ke padang. Pergi ke padang gurun, jauh dari rumah mereka. Apa yang dilakukannya? Mungkin kalau kalian sering melihat ini. Apa ini? Siapa yang bisa jawab? Ya, ini berkelahi. Kain memukul Habel, adiknya. Kain memukul adiknya Habel karena dia iri. Makanya adik-adik hati-hati loh dengan perasaan iri. Kalau iri dengan orang itu berbahaya.
iri sama adik, iri sama kakak, iri sama teman. Kalau kita iri, kita diamkan, lalu kita mulai tidak suka, lalu kita mulai membenci orang karena perasaan iri, itu berbahaya. Nanti akan menimbulkan dosa. Dari perasaan iri itulah kita akan mencoba untuk menyakiti orang lain, melakukan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Itulah yang dilakukan oleh si Kain. Karena dia iri kepada adiknya, karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, karena dia tidak memberikan yang terbaik, dia memberikan buah-buahan yang busuk. Sementara Habel memberikan domba yang terbaik, yang gemuk, yang bagus, tidak bercacat. Sementara dia memberikan persembahan dari hasil tanaman itu, persembahannya yaitu hasil tanamannya yang busuk, jadi tidak diterima oleh Tuhan. Itulah dia menjadi iri, lalu dia berusaha untuk menyakiti karena dari perasaan iri. Kalau hati-hati kalau kita punya perasaan iri dengan orang lain, itulah yang terjadi adik-adik. Jadi kalau sudah ada kita mulai iri orang, keberhasilan orang, hati-hati, langsung berdoa dalam nama Yesus, jangan saya iri. Kita boleh iri dengan orang, tapi untuk memacu semangat kita supaya bisa lebih baik lagi, tapi tidak untuk menyakiti orang lain. Dan kalau bisa nggak usah iri, anggaplah itu, oh dia bisa melakukan itu, dia bagus, dia pintar. Tapi jangan iri, karena dari perasaan iri itu muncul dengki, dari perasaan dengki itu muncul ketidaksukaan, dari ketidaksukaan itu muncul perasaan benci. Dari perasaan benci lalu iblis nanti menguasai pikiran kita untuk membuat kita berpikir untuk menyakiti orang. Itulah yang terjadi adik-adik. Jadi kakak berharap kita belajar untuk bisa mengendalikan jangan mudah iri dengan siapapun, dengan adik, kakak, apalagi teman-teman. Tuhan menginginkan kita untuk saling mengasihi. Tuhan menginginkan kita untuk tetap menjadi seperti yang Tuhan inginkan, sabar, setia, dan saling mengasihi. Gak boleh iri. Siapa yang suka iri? Ayo angkat tangan. Siapa yang suka iri? Gak boleh iri. Kalau misalnya mama beli buat adik terus kamu gak dibelikan, mungkin mama saat itu gak punya uang. Pada saat itu mungkin mama belikan buat kakak, kamu belum dibelikan karena mungkin kamu sudah punya, kakak belum punya. Jadi jangan mudah iri dengan siapapun, karena dari perasaan iri muncul dengki, dari perasaan dengki muncul iri, kebencian, dari rasa benci akan muncul keinginan untuk menyakiti. Jadi itulah berhati-hati, itulah yang terjadi dengan Kain dan Habel, karena dia iri dengan adiknya, karena persembahannya tidak diterima, jadi dia berusaha untuk membunuh. Bukan berusaha untuk membunuh, dia memang membunuh. Lalu Tuhan bertanya dengan Kain, "Hai Kain, di manakah adikmu?" "Aku tidak tahu, masakan aku menjaga adikku? Aku kan bukan penjaga adikku." Dia tetap bohong, padahal dia tahu dia yang melakukan. Nah itu lagi, dari mulai benci, dari iri, dengki, setelah dengki dia mulai benci, dari mulai benci dia melakukan untuk menyakiti, dan setelah itu dia mulai berbohong. Dia berbohong, dia katakan, "Aku kan bukan penjaga adikku, lalu aku harus kemana mencarinya?" Tapi dia lupa bahwa Tuhan itu maha tahu. Akhirnya Tuhan marah, lalu itulah yang terjadi adik-adik. Tuhan marah, dia lalu pergi jadi pengembara, lalu dia mengusahakan tanah dengan sekuat dan segenap hatinya. Itulah yang terjadi. Jadi kakak berharap kita tidak boleh iri. Dari apa yang kita pelajari hari ini, kita tetap setia, saling mengasihi, dan saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Anak-anak, sebelum melakukan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, mengasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kebaikan-Mu tidak terbatas oleh keadaan apapun, namun kasih dan kemurahan-Mu selalu nyata kami rasakan berkat dan kebaikan Tuhan. Terimalah persembahan-Mu ini untuk Tuhan berkati setiap orang yang boleh memberi dengan sukacita dan tulus ikhlas. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk
kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan kasih kita agar dapat memasukkannya ke dalam amplop dan menghubungi nomor yang di bawah. Kita angkat pujian kita, aku ambil uangmu. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa untuk mengucap syukur. Allah Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus, atas berkat, kasih dan pimpinan-Mu yang begitu besar bagi kami anak-anak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami boleh melakukan sekolah minggu kami ya Tuhan. Semuanya itu berkat kasih setiamu, pimpinan Tuhan yang begitu besar untuk kami. Tuhan berkati sekolah minggu kami, berkati anak-anak kami ya Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan melindungi mereka dengan berkat-Mu. Jadikan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan anak yang baik, anak yang selalu penuh dengan syukur dan kemuliaan Tuhan, anak yang sehat jasmani rohani mereka. Berkati segala pendidikan mereka ya Bapa. Berkati kedua orang tua mereka ya Tuhan. Berkati orang-orang yang mengasihi mereka. Jagalah mereka sepanjang minggu ini ya Bapa. Jadikan anak-anak yang baik, anak yang berbakti bagi kedua orang tuanya, bahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah bagi kesukaan. Kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu Bapa. Tanpa Tuhan maka hidup kami sia-sia. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mengucap syukur atas segala napas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Banyak hal yang kami perlu mengucap syukur Tuhan, namun kami tidak dapat mengucapnya satu persatu. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian Happy Ya Ya Ya.